Yang menyelamatkan dua pilihan ini Pak Pendeta. Yang menyelamatkan Pak Pendeta, teman-teman Kristen, dengan matinya Yesus di kayu salib atau dengan iman? Dengan Yesus mati itu supaya kita selamat loh. Yesus mati di kayu salib. Berarti narasi Pak Pendeta tadi di awal salah kan? Ketika dikatakan iman yang akan menyelamatkanmu. Nah, Yesus mati kayu salib menebus dosa kita. Kitalah yang beriman, begitu. Karena imanlah yang menyelamatkan. Beriman begitu. Atas apa? Beriman atas dasar ini. Yesus telah mati bagi kita. Iya, beriman atas apa? Beriman atas matinya Yesus di kayu salib gitu Pak Pendeta kan? Iya, tapi yang menjadi modal awal teman-teman Kristen itu diselamatkan matinya Yesus di kayu salib atau iman kalian? Ya, Yesus telah mati bagi kita, kita diselamatkan. Makanya Roma 10 ayat 9, Roma 10, siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan akan diselamatkan. Percaya akan Yesus, dia akan diselamatkan. Ya, saya baca ulang ya. Roma 10 ayat 9. Di mana itu tertulis Pak Pendeta? Silakan. Siapa yang percaya Yesus Tuhan akan diselamatkan di mana? Sebab jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Gitulah. Oke, yang membangkitkan Yesus di antara orang mati, Yesus sendiri yang bangkit atau Allah yang membangkitkan? Ya. Bapa yang membangkitkan. Pak Pendeta, di situ tertuliskannya Bapa atau Allah Pak Pendeta? Ya Allah. Bapa. Itu yang membangkitkan. Yang membangkitkan, bangkitnya Yesus dari antara orang mati atas dasar kekuasaan Yesus atau atas pertolongan Allah? Oke, saya baca ulang ya supaya mengerti. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Nah, yang membangkitkan Yesus di antara orang mati, bangkitnya Yesus di antara orang mati atas kuasa Yesus atau atas kuasa Allah? Ya, berdaulat dari Allah bahwa Allah telah membangkitkan dia. Oke, atas kuasa Allah. Allah ini Tuhan bukan Pak Pendeta? Tuhan. Tuhan. Yang bangkit di antara orang mati ini Tuhan nggak Pak Pendeta? Tuhan. Tuhan. Udah berapa Pak Pendeta di situ Tuhanmu Pak Pendeta? 1. Dan buka aja datanya ya. Roma 9 nomor 10 ya. Ini kita buka datanya. Noise siapa ini? Ya, kita buka datanya ya. Dimit dulu Pak Pendeta, dimit dulu. Ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ini Pak Pendeta dikatakan Yesus Tuhannya, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Oke Pak Pendeta, kita tanya ini Pak Pendeta, bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus ini Tuhan bukan Pak Pendeta? Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia. Dia ini siapa Pak Pendeta? Di mute itu Pak Pendeta, dibuka mute-nya. Dia ini siapa Pak Pendeta? Kepada Yesus, iya. Yesus itu siapa Pak Pendeta? Tuhan. Tuhan. Yang membangkitkan Yesus siapa Pak Pendeta? Allah Bapa. Allah ini siapa Pak Pendeta?
Bapa sendiri, Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan telah membangkitkan Tuhan, Pak Pendeta. Jadi berapa Tuhanmu, Pak Pendeta? Satu. Simak lagi, Pak Pendeta. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah, yaitu Tuhan, telah membangkitkan dia, Yesus, yaitu Tuhan, dari antara orang mati. Tuhan membangkitkan Tuhan. Betul, Pak Pendeta? Jadi gini loh, Bapa dan Yesus itu adalah satu. Ada ayat juga menunjukkan bahwa Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan Yesus adalah satu. Lompat lagi. Berarti ketika Yesus mati di kayu salib, Bapak juga mati. Itu Yesus dalam wujud manusia. Tapi Bapak dan Yesus adalah satu. Ketika Yesus mati di kayu salib, Bapak di mana? Bapa di sorga. Bumi sama surga sama, Pak Pendeta? Ya beda lah, bumi dan sorga beda. Oke, apa jadi Bapak dan Yesus bersatu enggak? Nah ini ada ayat supaya saya tunjukkan bahwa supaya jangan salah. Ada ayat Yohanes 14 ayat 10, Yohanes 14. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu? Tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus dan Bapa itu satu. Ya. Oke, Yesus di Yohanes 1, di Yohanes berapa tadi? 14 berapa? Ayat 10. Yohanes 14 nomor 10, ya kan? Ya. Nah, di Yohanes 20 nomor 17, apa kata Yesus? Tengok nih, Pak. Yohanes 20 nomor 17. Inilah gabrulnya kitab lain, Pak Pendeta. Kontradiksi satu sama lain. Yohanes 20 nomor 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ketika Yesus mengatakan aku akan pergi kepada Bapakku, berarti kan antara Yesus dengan Bapa dua pribadi yang berbeda dan dua tempat yang berbeda. Betul? Ya. Jadi kenapa Bapak Pendeta bilang Yesus dan Bapa adalah satu? Mana yang benar? Perkataan Yohanes dalam Yohanes 20 nomor 17 atau perkataan Yohanes di dalam Yohanes 14? Mana yang benar? Yesus itu mengajarkan tentang berdoa, pergilah jadikan semua bangsa murid itu dan lompat lagi. Iya, supaya saya kasih tahu bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu. Kok lompat lagi, Pak Pendeta? Dalam Yohanes 14 dikatakan Yesus dan Bapa adalah satu. Ya. Sementara di dalam Yohanes 20 nomor 17 Yesus mengatakan aku akan pergi menemui Bapakku Bapakmu, Allahku Allahmu. Berarti dua pribadi berbeda dengan dua tempat yang berbeda. Itu menggambarkan bahwa saya antara Yesus dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda. Belum lagi di ayat lagi dikatakan ada tiga yang bersaksi nanti. Ya kan? Ada tiga yang bersaksi, ketiga-tiga ini bersaksi, Bapa, Anak dan juga Roh Kudus. Juga Roh Kudus. Tiga pribadi yang berbeda juga ini. Jadi sejak kapan Yesus dan Bapa dikatakan satu? Oke. Habis perpuluhan, habis perpuluhan, habis. Jadi tidak usah bingung, ini kan iman Kristen ya. Kalau Bang Faruk kan cuma beriman kepada Al-Quran saja. Kalau ada iman Kristen itu ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketiganya bukan tiga Allah, tetapi satu Tuhan. Gitu. Jadi seoranglah dengan iman kami. Itu Bang Faruk. Itu iman kami. Nah. Kalau udah iman selesai Bang diskusinya Bang. Iya, kalau udah iman bicara iman. Kalau udah membahas iman, udah selesai itu. Kalau udah iman yang dikatakan udah selesai diskusi.
Karena apa? Jangankan Yesus, kan? Ya kan? Apa tutup panci pun dituhankan orang, nggak boleh kita intervensi imannya itu. Karena Bang Faruk sudah menanyakan tentang dua perbedaan ini, ya saya kasih tahu bahwa iman Kristen itu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya gitu. Nah, berarti Bang Faruk sudah tidak lagi live begini ya, bicara Kristen lagi, karena mengusik iman orang, begitu. Ketika Yesus di dalam kandungan Maria, Bapak di mana, Roh Kudus di mana, Pak Pendeta? Oke, Roh Kudus melayang-layang ya. Oke, berarti melayang-layang ya. Ketika Yesus dalam perut Maria, Roh Kudus melayang-layang. Bapak di mana, Pak Pendeta? Bapak di sorga. Di surga. Yesus di mana, Pak Pendeta? Hah? Yesusnya di mana? Dalam perut Maria. Dalam perut Maria, ya, dalam perut Maria. Yesus yang di dalam perut Maria, Tuhan nggak Bapak Pendeta? Tuhan, dialah yang menyelamatkan. Roh Kudus yang melayang-layang, Tuhan nggak Pak Pendeta? Itu Roh Allah. Tuhan, Bapak yang ada di surga, Tuhan nggak Pak Pendeta? Tuhan. Berapa Tuhan Anda, Pak Pendeta? Satu. Kalau kamu iman lah gitu. Nah. Oke, aku kasih gambaran lagi Pak Pendeta ya. Kalau ini mungkin Pak Pendeta ngerti ini. Oke. Benda yang ada di atas kursi ini, handphone nggak Pak Pendeta? Ya. Handphone. Ya. Benda yang ada di atas dispenser ini, handphone nggak Pak Pendeta? Ya. Handphone. Ya. Benda yang ada, sini kita buka handphone Muci. Di atas kursi ini, handphone nggak Pak Pendeta? Iya. Handphone. Total ada berapa handphone Pak Pendeta? Kalau handphonenya 3. 3 nyambung dia kalau itu nyambung dia. Karena memang 3. Satu handphone di kursi ini, satu handphone di kursi ini, satu handphone di dispenser ini. 3 nyambung dia. Sekarang ku tanya lagi Pak Pendeta ini. Ya. Yesus yang ada di perut Maria, Tuhan nggak Pak Pendeta? Tuhan. Roh Kudus yang melayang-layang, Tuhan nggak Pak Pendeta? Itu Tuhan juga. Bapak yang ada di surga, Tuhan nggak Pak Pendeta? Tuhan. Total berapa Tuhan Pak Pendeta? 1. Bubar lah, udah bubar lah. Udah bubar lah. Udah bubar lah, udah. Bubar. Nggak tahu lagi aku mau. Ya, udah bubar. Sabarlah Bang Faruk, sabar. Masalahnya maduku pun belum ada laku loh kok maduku. Itulah Tuhan kami. Sabar. Nah, mana buat sulit hidupku ini Pak Pendeta. Aku 1 hari ini belum ada laku maduku loh Pak Pendeta. Sabar Bang, itu Tuhan. Pula Pak Pendeta kayak gini coba lah. Iya. Udah aku kasih analogi satu handphone di kursi, satu handphone di kursi kayu, satu handphone di dispenser. Pintar Pak Pendeta, total 3 handphone. Begitu aku tanyakan Yesus yang dalam kandungan Maria, Tuhan nggak Pak Pendeta? Tuhan. Roh Kudus yang melayang-layang itu Tuhan nggak Pak Pendeta? Tuhan. Bapak yang di surga itu Tuhan nggak Pak Pendeta? Tuhan. Total berapa Tuhan? Kok 1 pula Pak Pendeta bi? Tuhan kan 1 loh. Gimana bisa 1 Pak Pendeta? Ya, itulah Tuhan kami loh. 1 di dalam perut, 1 melayang-layang, 1 di dalam surga. Total ada berapa itu Pak Pendeta? Tetap 1. Total ada berapa? Tetap 1 Tuhan. Ya Allah ya. Sabar ya Bang, sabar. Aku mulai bisa berkatnya. Sabar.
Aku pula yang disabarkan Pak Pendeta itu. Sabar bang. Aku pula yang disabarkan. Sabar ya Bang. Memang kau harus sabar Bang Faruk. Sabarlah kau. Sabar. Kita tetap satu bang. Nggak banyak. Sabarkan Bang Faruk. Pak Pendeta sabarkan dia. Pendeta juga manusia Bang Faruk. Sabarlah kau. Sabar. Sabar. Juru selamat itu cuma satu. Tidak banyak. Siapa yang juru selamat? Di antara ketiga tokoh tadi, tiga sosok tadi juru selamatnya siapa? Yesus juru selamat. Dia perantara manusia. Juru selamat yang mati di kayu salib siapa? Yesus yang mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib yang menjanjikan keselamatan siapa? Hah? Yang menjanjikan keselamatan siapa? Oke, Bapa menjanjikan keselamatan. Yesus yang melaksanakan keselamatan itu. Dari Yesus lah kita memperoleh Yohanes 14 nomor 6 perkataan siapa? Bagaimana? Yohanes 14 nomor 6 itu perkataan siapa? Ya, perkataan Yesus. Yesus. Berarti yang menjanjikan keselamatan siapa? Ya, saya baca ya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya. Enggak apa Yohanes 14. 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Gitulah. Oke, berarti yang menjanjikan keselamatan dalam Yohanes 14 nomor 6 siapa? Yesus katakan, "Aku jalan Yang kebenaran." mati di kayu salib itu siapa? Yesus juga yang mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib. Oke, apakah pantas Pak Pendeta seorang yang tak selamat menjanjikan keselamatan buat orang lain Pak Pendeta? Ya, dia Tuhan, dia naik di atas kayu salib untuk menebus. Aku nggak nanya Pak Pendeta. Yesus itu bukan naik di atas kayu salib Pak Pendeta, tapi dinaikkan dia ke tentara Romawi. Dia nggak naik di atas kayu salib Pak Pendeta. Dia dinaikkan sama tentara Romawi, dinaikkan. Bukan naik dia, tapi dinaikkan. Sabar Bang Faruk, sabar. Darah tingginya. Sabar pula lagi katanya. Jadi gini lah, artinya Pak Pendeta, waktu Natal kemarin ada jemaat yang bayar per puluhan Pak Pendeta. wajib lah, mau diberkati harus bayar. Harus bayar per puluhan. harus kasih perpuluhan supaya diberkati. Kasih kisi-kisi lah ini Pak Pendeta. Kira-kira Pak Pendeta waktu Natalan kemarin dapat berapa ini per puluhan ini? Ayo. Oh, banyak. Ayo kasih tahu lah gambarannya. Puluhan kah? Jutaan kah? Ya. Banyak lah. Iya, berapa digit gitu loh Pak Pendeta? Mahal. Iya, dapat berapa? Tanggal 25 aja ya, per bulan tanggal 25 itu aja dapat berapa? Ya, 1 miliar. Wah, ngeri ya. Kira-kira kayak mana Pak Pendeta? Untuk apa ya? Untuk nyindir ya atau mengingatkan jemaat itu supaya berperpuluhan itu gimana caranya? Cara bilangnya kayak mana Pak Pendeta? Rumah Pak Pendeta ini besar loh. Besar rumah Pak Pendeta ini loh. Gedung besar rumahnya ini. Dia pernah on cam di rumahnya, besar rumahnya, luas. Mulai Caranya karang itu kayak mana Pak Pendeta sama jemaat supaya orang itu bayar perpuluhan? Caranya kayak mana? Nah, percaya seperti itu, berilah dari kerelaan hati supaya engkau diberkati, kan gitu. Oh, gitu bilangnya. Iya. Coba aku tes Pak Pendeta ya. Aku bilang di sini ada satu penonton di sini. Ada yang nggak ngasih aku perpuluhan kayak gitu ya? Kalau aku bilang kayak gitu ada yang ngasih perpuluhan nggak dalam bentuk gift? Coba ya, bentar ya. Gimana tadi Pak Pendeta kata-katanya Pak Pendeta? Berilah dari kerelaan hati. Berilah dari kerelaan hati supaya engkau diberkati. Supaya engkau diberkati. Mawar yang keluar Pak Pendeta mah. Udah mawar yang keluar Pak Pendeta. Jadi perpuluhan itu sama Pak Pendeta semuanya Pak Pendeta. Gak dibagi-bagi emang lagi.
Ada juga untuk orang lain, juga untuk membantu pelayanan. Itulah. Oh, berarti amplopnya Pak Pendeta beda sama orang lain gitu. Ya. Atau semua amplop dikumpulkan, baru dibagi-bagilah, yang paling besar dapatnya pendeta. Ya kan? Gitu. Iya, itu diatur intern, semua kan untuk kemajuan pelayanan, nggak masalah lah. Oh gitu, cair ya. Cair. Makanya Kalau bagus gaji, jadi, pendeta, bagus kalau jadi gaji. pengikut Kristus supaya kaya. Oh, nggak mau aku, nggak mau aku. Kaya di dunia untuk sementara buat apa? Habis itu dibakar lama-lama jadi neraka, nggak mau lah aku. Apa yang barusan dikatakan dia itu kejujuran. Bagus ikut Kristus supaya kaya, kata dia. Dia kaya ini teman-teman. Rumahnya Iya. besar ini. Coba tunjuk rumahnya Pak Pendeta, spill rumahnya Pak Pendeta. Spill Pak Pendeta, rumahnya Pak Pendeta. Besar rumahnya ini, weh. Coba nih, gedung rumahnya, gedung besar. Nah, Spill Pak Pendeta, spill Pak Pendeta. bumi kok akan habis, begitu. Iya, tunjuk Pak Pendeta, rumahnya Pak Pendeta, biar tahu orang ini Pak Pendeta. Nah, nggak penting itu. Hah? Yang penting kita selamat, percaya kepada Tuhan, selamat. Itulah yang penting. Gitu. Tapi Pak Pendeta bilang tadi ikut Yesus biar kaya, kemananya? Kaya di sorga, supaya kaya di sorga. Jadi kalau ginilah Pak Pendeta itu memimpin jemaat beribadah, tapi nggak digaji, nggak dikasih perpuluhan, nggak dikasih tunjangan apapun. Pak Pendeta Kita mau? melayani bukan untuk mencari uang, kita melayani. Iya, Pak Pendeta melayani nih, andai kan Pak Pendeta melayani. Kepada Iya, ini Yesus. andai kan Pak Pendeta melayani, kan gitu. Pak Pendeta melayani, Pak Pendeta itu mimpin ibadah di gereja, tapi nggak dikasih gaji apapun, nggak dikasih tunjangan apapun. Pak Pendeta mau? Mau lah, nggak dikasih gaji tidak masalah. Penting Walaupun mereka nggak dikasih selamat. perpuluhan juga, Begitu. nggak dikasih perpuluhan juga. Iya, bagi saya melayani bukan uang. Bagi saya melayani adalah Iya, jiwa. seandainya nggak dikasih, ini jemaat Pak Pendeta banyak yang nonton ini. Jadi Nggak andai kan apa. Pak Pendeta nggak dikasih perpuluhan pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Penting Ya, mereka bilang Pak Pendeta, jemaat, jangan kalian kasih aku perpuluhan ya, bilang, atau amplop ya, bilang. penting mereka selamat, itu yang paling inti. Iya, bilang dulu. Itu karena mereka jemaat, mengasihi jangan Tuhan. kasih aku perpuluhan dan jangan kasih aku amplop ya, coba bilang Pak Pendeta. Nah, Hah? kalau mereka mau diberkati harus memberi. Alkitab katakan Oh. banyak. Berilah maka kau diberi. Ujung-ujungnya harus memberi juga, ujung-ujungnya. Iya. Itu cinta kita kepada Ujung-ujungnya Tuhan. harus Kita memberi juga. memberi. Mau diberkati, apa kata Pak Pendeta tadi? Mau diberkati harus memberi. Iya. Jangan koncudu kalau melayani Tuhan. Gitu. Mobil udah berapa Pak Pendeta? Harus diberitakan, keselamatan itu harus diberitakan supaya orang lain boleh selamat, gitulah. Iya. Jangan Ntar Pak Pendeta ya, keselamatan. kan jemaat Pak Pendeta dulu ya. Ini ada jemaat Pak Pendeta dulu. Percaya kepada Yesus maka engkau akan selamat, gitulah. Oke. Oke, Oke, Bang. makasih Dokter. Islam apa Kristen, Bang? Siapa? Islam apa Kristen? Alhamdulillah Islam. Ya, assalamualaikum. Mari bersama. Enggak ada sih, cuma ikut aja, seru-seruan aja nengok. Saya suka. Rahel, 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 Belum duduk dia, Bang. Rahel. Hah? Belum duduk. Oh, duduk. Dengan Pak Yunus, yang Pak Yunus santai aja, enak tengok penontonnya banyak, enak, santai aja Pak, yang Pak Yunus. Aduh. Perpuluhannya lupa di bawah ya sama Pak Yunus. Kau udah diberitakan Injil pun, Ya. Bible kau udah diberitakan. Gitu. Siapa yang percaya akan selamat, gitu kan? Siapa yang tidak mau selamat? Kan gitu. Ya, Bang Gabi, selamat bergabung Bang Gabi.
Bang Gabi. Ya turun dia. Naikkan lagi Bang Naga. Pak Yunus, berarti Bang Faruk udah nggak selamat ya? Dia kan nggak percaya. Iya. Dia siap dilemparkan. Ngejek. Lanjut, pilih lagi tamu. Pak Pendeta. Oke, Nathani Siregar. Natal Hani Siregar. Nathani Siregar. Boleh saya bertanya Pak Pendeta ya? Iya, silakan Bang Faras ya. Iya Pak Pendeta, berarti benar kemarin tanggal 25 itu Tuhan ulang tahun Pak Pendeta ya? Iya, puncaknya kemarin. Tanggal 25 ya? Ya. Tapi banyak yang sebelum tanggal 25 sudah merayakan. Ya. Iya, artinya Tuhan itu dilahirkan begitu Pak Pendeta ya? Iya. Itu kami percaya bahwa Tuhan pernah lahir. Tapi Apen Pak, yang Pak Pendeta nggak merayakan kan? Apen kan? Merayakan juga, tapi tidak semeriah. Oh gitu ya. Ya. JKS. Ini Siregar atau apa di si Hotang nggak tahu lah. Edi, biar sama Pak Pendeta pun boleh. Oi, naik dengan Pak Pendeta boleh jawab bertanya. Edi, kok mereka naik Pak? Yang Pak DPR dipanggil nggak mau dijawab. Mereka takut sama Bang Lukas Faruk ini. Kalau mau naik dengan Bang Lukas pun boleh, dengan Pak Pendeta HT Yunus boleh naiklah kalian. Nah, mau bertanya dengan Muslim silakan, dengan Lek Naga udahlah apa ini? Udah sampai di mana pesananku ke Cinguta Lek Naga? Oke. Yang Nengkolan. Nah, ini mantap masalah ke Cinguta. Aku siap minum ke Cinguta. Wasitnya Pak Pendeta Yunus. Aku siap minum ke Cinguta. 5 liter kok macam mana, mau nggak minum racun maut 1 sendok atau 2 sendok racun maut, macam mana? Saksinya Pak Pendeta Pai Nenggolan, aku siap. Takut dia itu Bang Naga. Mending tantang Pak Pendeta aja ditata. Ayo Pak Pendeta. Berarti dia kan nggak percaya sama Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus dia tidak akan minum racun maut pun tidak binasa. Berarti si Pai Nenggolan dia nggak dali dia. Maksud saya begini Pak Pendeta. Artinya sebelum lahir itu siapa Tuhan Pak Pendeta itu? Siapa Tuhannya? Ya, Yesus kan belum menyatakan diri yaitu ke dunia. Ini ada lanjut Bang Nara. Bentar Pak Jadi, Pendeta. Lanjut Bang Nara. Oke. Mbak. Jadi yang berkuasa adalah Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? Ada mau sampaikan Ya, atau sama Pak Yunus atau sama Bang Faruk mau ditanya? Saya mau tanya sama Pak Pendeta. Lanjut. Pak Pendeta, itu Yesus itu kan Tuhan kan? ya Yesus datang untuk menebus dosa kan? Terus kenapa kalau Tuhan menebus dosa kok harus mati dulu? Kenapa kok nggak usah mati langsung semua dosa itu ditebus semua yang pengikut Yesus itu? Kenapa harus mati dulu? ya ini ya
saya panggil apa, ibu ya atau mbak ya, gini lah, manusia itu jatuh di dalam dosa, itu artinya jatuh dalam dosa, jatuh dalam kebinasaan, maut kekal, ya. Manusia tidak sadar bahwa dia sudah kehilangan kemuliaan Allah, dia sudah tinggal di dalam dosa, kebinasaan, ya. Jadi orang yang mati di dalam dosa itu kebinasaan, kematian kekal. Maka Yesus datang ke dunia untuk menebus manusia dari dosa, supaya mereka yang dari kebinasaan kekal ini pindah ke kerajaan anaknya, kepada terangnya. Jadi gitu. Ini kita tidak akan mengerti kalau pakai akal, tapi ini bekerja lewat iman. Karena orang di dalam dosa, kalau dia sudah ada di dalam dosa, ya. Tetapi di dalam dosa lah Yesus datang ke dunia menebus mereka dari dosa dan memindahkan mereka kepada kerajaan anaknya. Ada ayatnya. Terus menebus dosa itu kan buat Tuhan. Kan dosa itu kan takutnya sama Tuhan, itu maksudnya ya. Kalau Yesus sendiri Tuhan, kenapa kok nggak langsung diampuni? Oh ya, tak ampuni ini umatku. Kenapa langsung tak ampuni, nggak usah pakai mati atau pakai apa, kan Yesus kan maha kuasa, maha segalanya, kan nggak usah mati, kan seharusnya bisa. Kan enak orang seperti Pak Pendeta ini mau berbuat apapun sudah tak takut dosa, kan sudah ditebus, kan sudah, oh dosanya hilang, kan sudah ditebus gitu loh. Kalau macam saya Muslim, saya pun kurang ilmu ya. Kalau macam saya Muslim kan masih ada rasa takut, saya ada dosa. Nanti saya nggak ada yang nebus, maksudnya nanti masuk neraka ya masuk neraka. Saya berbuat baik ya masuk neraka dulu untuk menebus dosa saya yang banyak atau yang sedikit, itu masuk neraka dulu. Akhirnya saya nanti kan masuk surga itu kalau umatnya Nabi Muhammad kan gitu. Tapi kalau umatnya Tuhan langsung kan enak aja. Oh kamu berbuat dosa, ya udah dosamu tak ampuni kan aku Tuhan gitu loh. Nggak usah pakai mati gitu, nggak bisa ya. Gitu ya Pak Pendeta, pertanyaan saya. Makasih Bu ya, gini, di zaman Taurat setiap dosa itu ada ada pembantaian korban ya, setiap dosa ya. Makanya di imamat katakan bahwa ada persembahan penghapusan dosa itu lewat darah anak domba, lembu dan merpati dan lain-lain ya. Ada persembahan ya, penghapusan dosa, ada itu. Nah, Yesus ini sebagai penghapus dosa manusia, gitu loh. Jadi dia datang mati, darahnya tertumpah untuk menebus dosa manusia. Makanya tanpa penebusan darahnya kita tidak akan selamat, gitu. Bang Prabu, jazakallah khair. Jadi lewat darah Yesus kita disucikan, ya. Yesus mati supaya kita itu disucikan. 1 Yohanes 1 ayat 7. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada dosa. Ini. Jadi lewat darah Yesus mati itu, lewat darahnya menyucikan kita daripada segala dosa. Di dalam Dia kita memiliki penebusan. Kolose 1 ayat 14. Yaitu pengampunan dosa. Kalau dosa umur dia sampai ya 50 tahun, tentu dosanya sudah banyak ya dibanding kebaikan. Tetapi Tuhan itu lewat darahnya di atas dasar menghapus dosa itu. Menghapus dosa. Maka kita beroleh anugerah daripada Tuhan. Makanya Alkitab katakan begini Mbak. Ya, sebagai Mbak ya. Pengampunan atau keselamatan diberikan itu karena anugerah Tuhan. Ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usaha, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Keselamatan diberikan karena anugerah. Ya. Karena dia melihat ada darah Kristus, maka kita diselamatkan. Itu yang penting. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta. Tapi kalau ya. Bunda Boe. Ya. Bang Faru tanya dulu. Bunda Boe masih ingat jalan pulang? Masih?
Alhamdulillah. Bukan Bang Faruk. Saya kan cuman penasaran aja, nggak masuk ke logika saya. Bukan seumpama ya, Tuhan itu kan maha kuasa. Maha kuasa itu kan. Bunda masih ingat nggak jalan pulang? Makanya saya tanya tadi. Masih. Saya masih jalan lurus, bukan jalan bengkok. Saya cuma penasaran aja. Bisa coba, jasa khair. Masih lurus, saya masih umatnya Nabi Muhammad. Cuman saya penasaran aja, kok adat dosa itu ditebus? Nggak migrain. Kepala itu nggak migrain, Bunda, nggak migrain. Makanya Bang Faruk, saya tuh gak habis pikir secara anak kecil aja loh, dengan jawaban anak kecil. Saya yang bodoh aja ya, saya kalau ada jawaban itu kok ke akal itu nggak masuk gitu loh. Kan udah dibilang dia tadi, Bunda, nggak boleh gunakan akal, harus gunakan utamakan iman. Ini kan apa yang dulu? Iman yang diutamakan, bukan akal. Ya, kalau iman tanpa akal kan gimana, Bang? Ya longor. Ya iman harus, akal juga dipakai dong, Bang. Kan oh ya, logikanya tuh begini gitu loh. Saya tuh 000 ya, nggak tahu masalah. Tapi kalau secara dikasih pengertian, kalau antara Muslim sama Kristen itu yang masuk logika tuh ya jawaban yang Muslim gitu loh. Saya sendiri Muslim, cuman saya nggak taat banget. Cuman sekarang saya kan belajar mau hijrah gitu loh, pokoknya mau hijrah lah. Jadi saya tuh perbandingkan, oh ya, jadi biar tambah ilmu gitu aja loh Bang Faruk. Masya Allah. Oke Bu, alhamdulillah. Apa kata-kata terindah untuk sebelum saya turunkan untuk Pak Pendeta dan Bang Faruk? Kata-kata terindah Bu. Kata-kata terindah. Sebelum kita alihkan sama Adi. Kata-kata terindah Bu. Ibu. Ya mohon maaf lah kalau ada. Saya Bang. Iya, sebentar Pak Pendeta, kata-kata terindah untuk Pak Pendeta dan Bang Faruk sebelum saya turunkan. Oke. Kata-kata terindah untuk Bang Faruk agar tetap memberi semangat untuk para muslim, agar tetap ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Untuk Pak Pendeta, saya juga berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, dapat logika yang real, yang benar. Amin. Itu aja. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DM-nya Bunda ya, alamat sama nomor wawanya ya. Iya Bang Faruk. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Faruk, kayak suara Bang Faruk kayak lambat masuk itu. Kenapa? Karena jauh ya. Kayak lambat. Di sini Bang Faruk udah ngomong, tapi di akun satu lagi baru ada. Karena jauh ya. Ngelek. Oke, si Adi. Oke, mohon maaf ya kalau kata-kata salah. Mana Pak? Kemana Pak Yunus? Hah? Kemana? Pak Yunus, jangan lupa ya, ucapan selamat lagi, selamat Natal. Oke Pak Yunus. Oke. Siap Yunus. Oke, Pak Yunus, jangan bosan-bosan datang ya. Jangan bosan-bosan datang ke room ya. Saya suka dengan Pak Yunus, walaupun yang nggak jamu tapi santun. Berani orang Kristen langsung berani ongkem Pak Yunus. Bicara santai, nggak pernah marah, nggak pernah tantrum. Walaupun nggak jamu Pak Yunus. Good. Salam dari Aceh. Oke, makasih banyak. Mohon maaf kalau salah-salah. Oke, siap Pak Yunus. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, makasih. Oke, sebelum dilanjutkan masih Adi, Bang Faruk, suara Bang Faruk lambat datang. Suaranya lambat datang. Sebentar dulu Bang Faruk. Bang Faruk ngomong lambat, suaranya lambat. Sebelum dilanjut sama si Andi, tolong bagi yang di bawah yang punya koin ya, satu aja love orange ya. Untuk biar kuat komal ini love orange. Love orange tolong dikirim. Komalnya biar kuat di tap-tap layar dan di follow akun di atas, di follow. Bang Faruk, dekatkan suara Bang Faruk lambat nanti dengan si Adi nggak nyambung. Cek udah. Oke, udah. Lanjut sama Adi. Oke, jadi teman-teman Kristen yang ada di sini, farah kali dah kalian.
Udah 1 jam lebih Pak Pendeta tadi di sini loh. Gak ada terbang perpuluhan klien kasih, aduh. Udah dikatakan dia padahal tadi loh, udah disindirnya klien, terbang karena perpuluhan itu, aduh. Mereka pelit, Bang Faruk, baru tahu pelit. Padahal firman Tuhan mereka disampaikan, tapi mereka tidak akan itu pelit kalau nggak dipaksa sama andalan. Kalau bahasa Inggris holit. Lanjut. Oke, Bang Adi, selamat bergabung Bang Adi. Terima kasih Bang Faruk. Ya, silakan. Ada yang mau ditanggapi Bang? Silakan. Iya, mengenai perpuluhan itu gini tuh Bang. Bagi umat Kristen itu kan nggak semua paham mengajarkan perpuluhan dengan sempurna. Perpuluhan itu hanya diajarkan dengan baik di kalangan gereja karismatik, Bang. Kalau gereja Injili masih cincai-cincai dia, apalagi gereja Protestan tradisional, itu sama sekali kalau dikasih puji Tuhan, nggak dikasih ya didoakanlah supaya dia ngasih. Gitu dia, Bang. Terima kasih. Tapi Bang Yunus tadi tetap diingatkannya katanya. Kalau mau mencapai keselamatan, kalau mau mendapatkan keselamatan dari Tuhan, ingat perpuluhan. Dibilang tadi sama dia kok. Diingatkannya terus, ya mak, itu supaya berperpuluhan. Makanya dibilang dia ikut Kristus, ikut Yesus biar kaya, kata dia tadi. Abang dengar gak dibilang gitu? Enggak sempat dengar, Bang. Dia bilang gitu, teman-teman taping di bawah ya. Kalau memang Bang Faruk bohong, dia ngomong tadi sama saya. Makanya ikut Kristus, biar kaya katanya. Ini siapa yang nulis? Untuk siapa ini? Ember siapa itu? Nah itu taping di bawah, bener dia ngomong gitu tadi. Makanya ikut Yesus biar kaya kata dia tadi. Memang benar teman-teman ya. Kalau kita bikin perbandingan antara ustadz ya dengan pendeta, jauh teman-teman. Pendeta itu makmur dia. Kenapa dikatakan pendeta? Kak Soba, syukuron, jazakillah khair. Kenapa pendeta ini makmur? Karena pendeta itu digaji. Ada gaji bulanannya. Bang Adi ini HKBP atau Pentakosta? Saya karismatik, Bang. Oh, karismatik kalau pendetanya nggak digaji tuh ya? Ya? Karismatik pendeta nggak digaji ya? Kalau karismatik itulah pendeta digaji. Itulah namanya persembahan kasih. Digaji juga. Oh, dikaji juga karismatik. Cuman dia ada apa namanya? Kalau istilah pegawai negeri ada uang masuknya. Uang masuknya itu kadang yang besar, Bang. Iya, aku tahu. Perorangan, iya kan? Tahu. Lu tahu, uang masuk itu tahu. Perpuluhan, nikahkan orang, nguburkan orang, kan? Iya. Itu uang masuknya yang besar itu. Doakan nikah. Orang yang sakit jadi sembuh. Itu yang bikin jamahan Roh Kudus itu Bang ya kan? Ya itu juga. Baptis orang cair, enak kali lah. Makanya dibilang kalau kekayaan memang lebih kaya pandita ini daripada ustadz. Kalau ustadz kan tengok, ada ustadz jual gorengan Bang, ada. Itu kan gini, hidup, Bang. Ya. Nah, itu kan gini. Di karismatik ini pun ada seperti itu Bang, cuman kan gini dia. Kalau dia gereja udah besar. Ya, udah besar gitu, udah jadi pemimpin dia. Biasanya itu yang jadi banyak apanya Bang, banyak kekayaannya, ya kan. Misalnya dia udah menjadi gembala sidang. Iya. Cabang, ya kan. Kalau gembala sidang lokal, itu biasanya belum apa kali lah Bang, belum makmur kali lah. Tapi makanlah dia, Tapi tetap bisa makan dia kan? Iya. Iya. Kalau ustadz Bang, kalau nggak jual gorengan nggak makan dia Bang. Kalau nggak narik ojek nggak makan dia, nggak makan. Tempat kami cukup lumayan juga Bang, apanya Bang, kehidupannya. Tahu, udah aku tengok itu. Aku kan dulu begitu di situ Bang. Kan, nanti cara pertama itu gini Bang kan, ketika di tempat Abang gitu nggak gerejanya. Sebelum masuk gereja, para penggembala, pemimpin gembala, pendeta dan juga para pengurus itu menyambut jemaat yang datang itu di depan pintu gereja. Di tempat Abang masih ada gitu? Iya, semua gitu lah Bang.
Oh masih ada gitu. Dulu aku kan udah lama bang, mana tahu udah berubah, makanya aku tanya. Kalau dulu kan pendeta di depan itu sama jemaat-jemaat apa sama penggembala-penggembala itu di depan gereja nyalam, ya kan? Penggembala yang masuk. Cuman dulu bang, aku tengok bang, pendeta matanya liar kali bang. Dia nyalam awak tapi matanya nengok parkiran. Hangatnya itu beda antara naik Scoopy sama naik Fortuner. Kalau awak naik Scoopy apalagi Supra X, salam Pak Pendeta, salam gitu aja. Tapi kalau Fortuner dari jauh udah disapa dia, halo Bapak ini. Kita juga manusia kan bang. Waktu salam itu dikasihnya doa. Semoga Tuhan memberkatimu, dimudahkan urusanmu, dijamah selalu, begini-gini kan gitu kan bang. Aku yang naik Supra X itu pun kredit bang, cuman dibilangnya salam, kata gitu. Kan manusia juga bang, kadang iya, makanya aku tanya yang gitu-gitu masih ada nggak sampai sekarang bang? Yang gitu-gitu masih ada nggak? Ya 1-2 ada lah bang namanya juga. Masih ada juga ya. Kupikir udah punah itu bang. Bang. Karena dulu bang gini bang, aku dulu gereja bang ya kan, masuklah ke gereja ya kan. Salam Pak Pendeta, belum kata salam dia. Baru pas di belakangku, berapa detik kemudian no, besar suara pendeta ini. Kenapa Pak Pendeta ini? Ku tengoklah di belakang kan, ramah kali Bapak ini. Pak Pendeta ini ramah kali ya abang ini, pikirku kan. Didoakan lagi. Sama aku tadi gak kayak gitu. Sama kawanku depan ini gak kayak gitu. Aku rasa keluarganya ini. Itulah pikirku dulu bang kan. Aku rasa keluarganya ini, entah saudara apanya ini. Pulanglah bang, nampakku di parkiran bang. Rupanya naik apa dulu? Mobil Kijang Innova dia bang. Mantas lah. Dia terlalu detail abang tentang itu menjelaskannya bang ya kan. Karena Apa? juga, Kecil kali suaranya Adi, kecil kali suaranya. Agak besar sedikit. aku nggak bisa mendetail menjelaskan hal itu bang, karena apa namanya, ada pesan pernah aku dengarkan, pendeta itu juga manusia katanya gitu bang. Salah. Aku dulu kan di apa bang, di gereja Batak lah bang, bos aku bilang mereknya ya, gereja Batak. Jadi di gereja itu kalau ada pembangunan, ada acara bang, lelang, terus malamnya itu acara nortor dia bang, acara musik. Tempat abang nggak tahu lah ada nggak kayak gitu sekarang. Sekarang nggak tahu juga masih kayak gitu sekarang di gereja itu, nggak tahu aku. Jadi di situ kan bang banyak minuman tuh bang. Banyak makanan bang, kayak lapet. Abang tahu lapet kan? Iya. Embus-embus. Iya tahu bang, tahu. Iya, tepung beras yang ditumbuk itu, ya kan? Jadi, kok tengok lah, aku disitulah sadarnya bang. Rupanya Pak siapa ini, abang-abang atau abang buru yang naik Fortuna, naik mobil Innova ini, duduk di depan bang. Aku kan anak buruh nih bang, kami di belakang. Anak-anaknya duduk di situ, minuman, makanan dikasih sama yang naik Innova itu bang. Kami nggak dibagi, ku panggil lah anak yang naik Innova itu. Sini kok, aku bilang. Apa katanya? Sini lapet, ambil dulu lapet situ, ambil dulu lapet itu, ku bilang kan. Enggak katanya. Aku bilang. Setelah itu kan nyanyi bang, aku dengar nyanyinya gini bang. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Nangis pendetanya nyanyi bang. Padahal dia nggak kayak gitu bang, cuman. Tapi gini kan bang, iya kan bang. Di dunia ini kan ada namanya penyakit munafik ya kan bang. Itu nggak hanya dialami oleh orang yang nggak beragama, orang yang beragama pun mengalami itu bang masalahnya. Iya, pendeta itu kan bang harusnya memberikan contoh yang baik. Contoh ini bang, kalau di gereja, ini tempat abang nggak tahu lah ya, kalau di tempatku dulu. Kalau duduk di depan, itu donatur itu bang. Ya mantap bang. Iya kan? Iya. Iya, di tempat abang ada nggak kayak gitu? Ya 1-2 ada bang, karena kadang semua nggak mau jadi donatur, pura-pura apa dia kan. Iya, yang penting donatur lah dia, yang sering
Ya kalau bisnisnya Sementara lancar, kalau kami, Bang, kalau kami ketika kami sholat ya, sop depan itu nggak ada ngatur Bang, yang kaya sop depan, yang miskin sop belakang, enggak. Presiden pun kalau dia telat dia Bang, masbuk dia Bang, di sop belakang presiden. Nggak ada cerita dia harus menguasai sop depan, enggak. Tergantung siapa yang duluan datang. Kalau dia ngambil sop depan lah dia gitu loh Bang. ntar malam lah Bang kita lanjutkan, ada yang jemput pula ini Bang. Oke, siap, Bang. siap. Oke Bang. Adi ini sebenarnya enak dia kalau ngobrol, dia tengok semua komen dia enak ngobrol, tapi dia nggak pernah menghina. Ini Bang Faruk Oten, ini aku baca taping mulai tadi karena apa ya? Ini aku baca, tidak usah menghina orang Kristen, urusin agamamu, Islammu sendiri itu Faruk. Habis itu aku baca lagi, berapa kau dibayar itu Faruk apa? Bentar aku bacain lagi dia ya, Oten. Siapa yang bayar aku? Waduh, kagak aja deh. Belum ada aku dibayar. Kalau ada aku dibayar. Berapa ya, dikasih uang itu Faruk bisa menghina orang? User. Nah, enggaknya aja belum. Siapa yang menghina? Kalau ada yang bayar aku, gak mungkin jadi satpam Bang. Kan yang kita ceritakan tadi kan real kan, diiyakan sama Bang Adi itu masih ada rupanya kayak gitu. Kan ku bilang dulu, nggak tahu lah sekarang ya masih ada atau tidak, kan ku bilang. Ternyata dibilang dia, pendeta pun manusia. Cair. Ada orang mati, cair. Ada orang kawin, cair. Ya kan? Ada orang belajar, cair. Telepon kan, halo. Nah, ngamonting desa ayu membedita. Hidup? Halo, di kan tutano. Kapan ke dikuburkannya? Hari Minggu misalkan. Oke. Cair. Cair. Baru, ini mau kata serius. Oh, ada si JK ini. Emangnya kalau pendeta datang ke tempat yang didoain yang orang mati itu bayar ya? Bayar. Kalau kita kan enggak. Bayar. Oh, bayar. Bayar. Oh. Baru ku tahu serius. Berarti Bayar. waktu opungku meninggal dulu, dia berdoa-doa itu berarti harus bayar lah berarti ya? Bayar lah, apalagi orang Batak kan bukan sekali aja pendeta datang Bang. Karena dikuburkannya mau 3 hari kan 4 hari. Ada berapa kali pendeta datang itu. Habis dipestakan baru yang baru itu dikuburkan, dipestakan. Iya. Setelah itu nanti kalau dia di HKBP ngasih hamulation atau kata-kata syukur ke gereja. Penguburan dari keluarganya sudah lancar, dikasihlah. Misal ke pendeta 100.000. Huri Korama, Parhangir, Sintua, dibagi-bagi lagi uang itu Bang. Pokoknya Oh. Beda kita di Muslim ya? Nggak ada. Oh. Aduh, ceritanya uang juga semua. Udahlah, terima kasih lah baru infonya. Selama ini aku nggak tahu, udah makasih tahu ya aku, berarti cair ya. Oke lah, siap. Naikkan orang lah dulu. Ini ngomong-ngomong nggak, gajiku tanggal berapa dibayar? Tanggal 30 atau tanggal 33 ini? Selamat siang Bang Faruk. Selamat siang Bang Faruk. Bang, suara anak-anak dijauhkan Bang. Anak band nanti Bang. Anak-anak Bang. Suara anak-anak Bang Ekal dijauhkan. Berapa bayarannya Bang Faruk? Tergantung ekonominya ya. Kalau yang memanggil pendetanya itu kerja di kantor gubernur, tahu lagi kita amplopnya itu ya. Wih, ngeri gitu ya. Cair lah. Ingat The King, kau jangan minta-minta. Kau kalau minta-minta gaji kau Oten, kau The King. Kau tanggal 32 kau bilang cair. Bang Faruk aja nggak bisa cair. Naikkan orang dulu. Bang Faruk. Udah amannya Bang suara anak-anaknya. Udah, silakan. Apa yang mau ditanggapi Bang? Silakan. Tuhan Oten pembunuh. Apa itu Bang? Surat Lukas Bang. Surat Lukas. Nah, gimana Lukas berapa Bang? Lukas 19:27. Kenapa rupanya dengan Lukas 13:27 Bang?
19. Ah, doang. Oh, 927 ya. Kenapa? Nah, ini kita buka aja datanya Bang ya. Ada banyak lagi sebenarnya, bukan hanya ini aja. Sebenarnya Bang Faruk kurang sehat nih teman-teman. Pilek, badan meriang. Tapi namanya kerja ya kan, harus kerja. Yang belum Bang Faruk. Kau paksakan. Bang. Silakan Bang dibaca Bang Akal. Sekarang tentang orang-orang yang membenci saya dan tidak ingin saya menjadi raja, bawalah mereka semua ke sini dan bunuh mereka di hadapan saya. Kenapa itu? Saya ini siapa Bang? Itu kan perumpamaan, Bang. Abang ngerti nggak baca Alkitab? Iya, perumpamaan tentang apa ini Bang? Itu tentang raja yang tidak senang, ada rakyatnya yang tidak senang dia menjadi raja, maka dibunuhnya. Iya, persamaan raja ini, perumpamaan tentang raja ini mengisahkan tentang apa Bang perumpamaannya Bang? Ya, perumpamaan tentang raja yang tidak senang ketika ada rakyatnya yang tidak menyenanginya sebagai raja, Bang Faruk. Raja di sini diumpamakan siapa ini Bang? Ya raja Bang, seorang bangsawan. Tapi raja, aduh udah tahu. Raja itu kan bangsawan Bang Faruk. Gimana sih? Ibarat gini, anak domba itu kan diumpamakan Yesus, betul? Iya kan? Anak domba itu berdasarkan Yohanes 1 nomor 29 kan diumpamakan Yesus, ya kan? Terus. Nah, raja ini diumpamakan siapa? Raja itu yang berkuasa, Bang. Ya Allah, ya Rabbi. Abang bilang aku nggak pernah baca Bibel, abang sendiri tak ngerti nih. Kok nggak ngerti? Saya kan katakan itu raja kan. Anda membaca Alkitab itu letterlek atau apa? Sebagai sebuah alegori. Udah Bang letterleknya loh Bang, dari mulai nomor 1 loh abangku penjelasan. Ya letterleknya itu kan raja, dia berbicara mengenai raja, ya kan? Di nomor 1 itu udah dijelaskan bahwa itu tentang perumpamaan. Sekarang ku tanya, raja di sini, kata raja di sini mengumpamakan apa Bang? Maksud Bang Faruk gimana sih? Itu kan raja itu Bang Faruk. Iya kan raja ini kan perumpamaan kan Bang. Raja ini perumpamaan kan? Iya, mengumpamakan siapa? Mengumpamakan seorang penguasa yang tidak senang kepada rakyatnya. Oke, apa korelasinya antara penguasa yang tidak senang dengan rakyatnya ini dengan pengajaran-pengajaran dari Yesus? Silakan. Atau buah iman dari teman-teman Kristen? Silakan. Apa korelasinya? Mesti dijelaskan sama Bang Kecil. Itu aja pun Abang harus jelaskan. Apa korelasinya perumpamaan ini dengan iman teman-teman Kristen? Silakan. Ya, bahwa kita kalau tanpa raja kita mati, Bang. Loh, yang ini mati bukan rajanya, Bang. Aduh. Di sini yang metong itu bukan rajanya, tapi orang-orang yang tidak suka kepada si raja. Itu yang metong. Kenapa ketika Anda menafsirkannya malah rajanya yang metong? Cuma Bang Akal. Bang Akal. Apa korelasinya perumpamaan ini dengan iman teman Kristen? Apa? Pastinya bahwa kita selalu hidup harus menjunjung raja, penguasa, Bang. Itu korelasinya. Nggak nyambung kalau Bang. Tadi kau bilang ini perumpamaan. Masa perumpamaan itu sama dengan makna hakikatnya? Cumana? Ya Allah ya Rabbi. Gue kasih kau kesempatan Bang. Baca lagi dari nomor 1-nya Bang. Silakan. Silakan. Baca lagi Bang Akal dari nomor 1-nya. Artinya apa Bang? Setiap orang Kristen harus menjunjung sang raja kalau ingin hidup, ya. Nah, jika tidak menjunjung sang rajanya, jika tidak menjunjung dan mengikuti rajanya, maka harus ya dihukum dong Bang. Di mana-mana kan seperti itu. Apa? Itu namanya. Apa Bang? Hukumannya apa? Hukuman kekal selama-lamanya. Hukumannya apa? Berdasarkan Lukas 19:27 tadi, hukumannya apa Bang? Hukumannya bahwa Abang akan dihukum. Iya.
Hukumannya apa, abangku? Hukumannya apa? Hukumannya bahwa setiap orang yang tidak setia atau tidak mendukung raja maka akan dihukum, Bang. Iya, apa jenis hukumannya? Oh, hukumannya, oh jenisnya. Bilang dong, Bang Paru. Hukumannya bahwa orang itu akan dibunuh. Nah, yang memerintahkan bunuh ini siapa? Yang raja. Sang raja. Keputusan raja membunuh ini atas dasar keputusan siapa? Ya, kalau menurut tulisan itu ya sang raja, Bang. Iya, keputusan dari raja ini untuk menjatuhkan hukuman mati atau bunuh kepada orang yang tidak mendukung dia, itu berdasarkan apa? Karena dia tidak mendukung raja itu kan, Bang. Itu tidak tanya alasannya loh, Bang. Contoh Bang, ini gua kasih gambaran. Dijatuhkan